Sudah, Pak. Udah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Oke, Waalaikumsalam. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Sudah clear, Bapak. Oke, oke, baik. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang teknik interface web ya untuk IoT. Kalau di pekan-pekan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita eh, belajar seputaran hardware ya, seputaran hardware. Sekarang itu kita sudah mulai merambah ke software ya. Yang pertama itu kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan perangkat IoT dengan suatu halaman web ya. Oke, kemudian, nah ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu kita bahas tentang beberapa software IoT ya, yang ada desktop, ada mobile, dan web ya. Kita akan lihat perbandingannya seperti apa, tapi kita akan lebih fokus di web ya, karena sesuai dengan tema hari ini itu tentang interface web. Yang kedua, kita akan belajar seperti apa model arsitektur yang ada di teknologi web ya. Model arsitektur client server. Kemudian kita akan bahas tentang client side script, apa itu client side script. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang bagaimana menjadikan ESP8266 kita itu sebagai web server ya. Kemudian nanti kalau sempat kita juga akan coba praktekkan ngoding dan yang terakhir itu tanya jawab ya. Semoga itu keburu waktunya. Oke, jadi untuk IoT software ya atau IoT interface itu kita bisa buat dalam tiga model sebenarnya. Ada yang versi desktop, mobile, dan web. Kalau yang desktop itu kita bisa buat dari Visual Basic atau Delphi ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang familiar dengan kedua pemrograman tersebut ya. Itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis desktop ya. Aplikasi desktop itu yang aplikasi-aplikasi yang terinstall kayak di PC, laptop. Ya contoh yang paling sederhana ya misalnya Microsoft Office ya, kayak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah itu kan aplikasi-aplikasi berbasis desktop ya, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi mobile ya, baik itu aplikasi Android atau iOS ya. Nah, itu bisa dibangun dengan beberapa bahasa pemrograman berikut ya. Yang paling populer itu ya Java ya sebagai bahasa pemrograman yang sudah lama. Kemudian yang baru ini ada Kotlin, ada Dart, ada juga yang namanya Flutter. Nah, sama ini ya, ada MIT App Inventor. MIT App Inventor ini nanti yang akan kita pelajari ya di MSIB ini, di mana MIT App Inventor ini itu memungkinkan kita membangun aplikasi mobile secara mudah ya karena dia menggunakan block programming ya. Jadi bukan ngetik kode secara manual baris per baris, tapi dia menggunakan block programming jadi semacam puzzle yang disusun. Jadi sistemnya drag and drop ya. Jadi lebih mudah lah kita untuk membangun aplikasi berbasis mobile. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi web ya. Nah, aplikasi web itu eh, secara sederhana itu ada dua bagian ya. Ada yang tahu bagian apa dan apa? Kalau web itu ada bagian depan, ada yang bagian belakang. Itu disebutnya apa? Kalau di web? Front end, back end, Pak. Ya, front end dan back end. Yang bagian depan yang menangani yang berinteraksi langsung dengan user itu disebut sebagai front end. Kemudian yang di belakang layar yang berkaitan dengan database, API dan segala macam itu adalah back end ya. Nah, untuk front end ya, untuk front end itu ada tiga bahasa pemrograman yang menjadi yang wajib ya untuk dikuasai untuk web. Itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript ya. Jadi ini ada tiga bahasa pemrograman untuk front end ya. Nah, ini disebut sebagai client side script ya. Jadi bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien ya. Dia runningnya di browser. Nah, sedangkan untuk back end juga ada beberapa bahasa pemrograman ya. Yang populer itu kayak PHP, kemudian ada Python juga bisa dijadikan backend ya. Python itu ada beberapa framework untuk web, misalnya ada Flash, ada Django. Kemudian juga ada yang populer lainnya itu ada Node.js ya. Node.js itu JavaScript, hanya saja dia JavaScript yang runningnya di luar browser ya. Jadi kalau JavaScript yang biasa ini itu yang
dia running di dalam browser. Kalau Node.js ini dia runningnya di luar browser. Makanya bisa dijadikan sebagai backend untuk web. Seperti itu, ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan fokusnya di teknologi web, ya, seperti itu. Nah, ini ada perbandingan antara aplikasi berbasis mobile, desktop, dan web, ya. Jadi sebenarnya kalau dirangkum, kalau kita membandingkan antara web dengan mobile dan desktop, web itu jauh lebih fleksibel dibandingkan mobile dan desktop. Web bisa diakses di berbagai perangkat selama perangkat tersebut yang pertama bisa terhubung ke internet dan yang kedua memiliki browser, ya, karena kan web itu diaksesnya melalui browser, ya. Beda halnya dengan aplikasi mobile dan desktop, itu butuh diinstal di perangkat masing-masing, ya. Jadi misalnya aplikasi mobile, ya kita harus kita install di perangkat mobile kita, begitu pula aplikasi desktop. Dan karena dia butuh diinstal, ada beberapa keterbatasan biasanya. Misalnya untuk aplikasi mobile itu biasanya yang aplikasi versi Android itu belum tentu bisa diinstal di iOS. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula desktop, ya. Biasanya desktop itu ada beberapa requirement. Misalnya harus mencocokkan dengan OS-nya, ya. Misalnya apakah dia OS-nya Windows, apakah Mac OS atau Linux seperti itu. Jadi ada beberapa keterbatasan. Tapi kalau untuk web tidak, ya. Jadi mau apapun OS-nya, apapun perangkatnya itu bisa mengakses web selama dia memiliki browser dan terhubung ke internet. Ah, dan yang masalah terhubung dengan internet sebenarnya itu juga menjadi kelemahan web. Kalau untuk mobile dan desktop ada beberapa aplikasi yang walaupun tidak terhubung dengan internet itu masih bisa diakses, ya, baik itu mobile atau desktop. Tergantung juga sebenarnya jenis aplikasinya apa. Tapi kalau web memang syarat utamanya itu wajib terhubung dengan internet, ya, karena kita aksesnya melalui browser seperti itu. Dan untuk kemudian juga kalau web, ya, eh, teknologi yang ada sekarang ini web itu memungkinkan untuk bisa dikonversi menjadi versi mobile dan desktop. Ya, versi mobile dan desktop, ya. Beda halnya dengan mobile dan desktop itu tidak bisa dikonversi ke web. Tapi kalau web itu bisa kita konversi atau kita ubah menjadi versi mobile dan desktop, ya. Jadi sudah ada beberapa framework yang bisa digunakan untuk mengubah hal tersebut seperti itu. Oke, itu ya perbandingan antara mobile, desktop, dan web. Jadi secara singkat bahwa web itu jauh lebih fleksibel sebenarnya karena bisa diakses dari berbagai perangkat, kemudian tidak butuh diinstal. Hanya saja memang untuk aplikasi web itu butuh koneksi internet seperti itu. Oke, ini adalah perbandingan antara mobile, desktop, dan aplikasi web. Sekarang kita akan bahas tentang arsitektur client server. Dalam web itu kita mengenal dua istilah, ada istilah client, ada istilah server. Klien itu adalah perangkat yang meminta informasi, ya. Dia meminta informasi ke server. Dan server adalah perangkat yang menyediakan informasi yang diminta oleh klien. Proses permintaan informasi dari klien ke server itu disebutnya sebagai request. Nah, setelah klien melakukan request, server itu akan membalas dengan memberikan informasi yang diminta oleh klien, ya. Proses tersebut dinamakan respon, ya. Jadi klien melakukan request, server melakukan respon. Server tidak akan melakukan respon ketika tidak ada request dari klien. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya yang mana dimaksud dengan perangkat klien? Ya, perangkat kita itu bisa disebut sebagai perangkat klien, ya. Contoh misalnya kalian buka browser, ya, di laptop kalian atau di handphone kalian, buka browser, kemudian di URL-nya kalian ketikkan suatu nama website, kemudian kalian enter, nah itu adalah proses melakukan request. Seperti itu. Setelah requestnya berhasil, nanti server akan memberikan respon terhadap request yang kalian berikan, yang kalian lakukan seperti itu. Oke. Jadi ini adalah model arsitektur dari klien dan server. Nah, kemudian juga klien itu bisa lebih dari satu, ya. Artinya satu server itu bisa diakses lebih dari satu klien tentunya dan dari berbagai perangkat yang berbeda. Misalnya ada yang perangkatnya dalam bentuk PC, smartphone, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa multi klien, ya. Nah, dengan syarat masing-masing perangkat, baik itu klien dan server, itu semuanya harus terhubung ke internet seperti itu, ya. Jadi bisa multi klien.
Nah, kalau yang tingkat lebih lanjut lagi, model arsitekturnya lebih kompleks lagi sebenarnya. Jadi semakin besar servernya, tentunya nanti arsitektur yang digunakan itu semakin kompleks pula ya. Jadi misalnya ada klien, klien terhubung ke internet, kemudian klien nanti akan masuk ke load balancer. Load balancer itu adalah server yang mengatur lalu lintas request ya. Biasanya itu digunakan oleh server-server yang cluster ya. Jadi misalnya ada eh, server yang punya lebih dari satu perangkat server ya. Biasanya itu mungkin kayak misalnya YouTube mungkin atau Netflix yang punya data yang begitu besar, makanya dia butuh lebih banyak server supaya bisa menangani jutaan atau mungkin ratusan juta request dari seluruh dunia. Makanya butuh banyak server ya yang dikelola secara clustering misalnya. Nah, load balancer ini yang fungsinya untuk mengatur bahwa perangkat ini terhubung ke server ini misalnya, perangkat B terhubung ke server yang mana. Nah, itu fungsi dari load balancer ya. Jadi dia menyeimbangkan beban request yang ada di server seperti itu. Bayangkan kalau ada jutaan user ya, tapi server yang digunakan hanya satu, tentu itu akan sangat membebani server ya. Makanya biasanya kalau aplikasi-aplikasi besar ya, platform-platform besar misalnya kayak YouTube, Netflix ataupun platform-platform sosial media misalnya, biasanya itu menggunakan apa model server yang lebih dari satu seperti itu. Nah, tentunya kemudian selain server pasti ada yang namanya database ya untuk penyimpanan data seperti itu. Oke, ini adalah model arsitektur yang tingkat lebih advance. Nah, sekarang bagaimana kalau kita terapkan dalam IoT ya? Nah, untuk perangkat IoT ya, kita bisa gunakan misalnya Wemos kita itu bisa dijadikan sebagai klien ya. Klien kemudian terhubung dengan server ya. Ini servernya tergantung platform yang kalian gunakan. Contoh misalnya dengan Blink, berarti kita terhubung ke servernya Blink ya, seperti itu. Kemudian handphone misalnya sebagai perangkat untuk interface data dari Wemos misalnya. Jadi misalnya Wemos mengirimkan data dari sensor suhu ke servernya Blink. Nah, handphone kita itu mengakses data suhu yang dikirimkan dari Wemos tersebut ke servernya Blink seperti itu. Jadi Wemos dan handphone kita yang terinstall aplikasi Blink itu keduanya adalah sebagai klien yang terhubung ke servernya Blink seperti itu. Itu contoh sederhananya. Oke ya. Nah, ini model bagaimana arsitektur dari eh, platform IoT ya, dari proyek IoT ketika eh, terhubung ke server ya. Di sini dicontohkan itu menggunakan ISP ya, baik itu ISP32 atau ISP8266. Kemudian tentunya supaya terhubung ke internet, supaya bisa mengirim data ke server harus terhubung ke internet ya, ke WiFi, ke router. Baru kemudian mengakses sebuah domain ya. Jadi misalnya kan sebuah web itu pasti ada yang namanya domain ya. Nah, requestnya itu bisa menggunakan HTTP POST ataupun HTTP GET ya. Nah, untuk di sisi back-end-nya, di sini dicontohkan menggunakan PHP sebagai back-end. Untuk database digunakan MySQL. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana penerapan arsitektur client server di dalam proyek IoT. Dan tentunya untuk proyek IoT itu bisa terhubung dengan lebih dari satu klien ya. Dalam hal ini misalnya Wemos seperti itu. Jadi contohnya kalian punya proyek mendeteksi suhu misalnya yang ditempatkan di berbagai titik atau lokasi. Nah, itu bisa terhubung ke satu server yang sama. Atau misalnya kalian di klien satu kalian pasang sensor DHT. Klien dua kalian pasang LCD. Dan di mana LCD ini akan menampilkan data suhu dari klien satu. Itu bisa juga modelnya seperti itu. Jadi data suhu dari klien satu dikirim dulu ke server, kemudian klien dua itu meminta data suhu yang dikirim oleh klien satu supaya bisa ditampilkan di LCD seperti itu. Nah, itu bisa dengan berbagai model seperti itu ya. Jadi mau berapapun kliennya juga bisa. Yang penting selama servernya kuat untuk diakses oleh lebih dari satu klien. Seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana sebenarnya aplikasi web itu bekerja ya? Jadi misalnya ya, kalian buka laptop, kemudian kalian buka browser ya, misalnya Google Chrome. Nah, ketika kalian mau mengakses suatu halaman web tertentu, biasanya kalian kalian mengetikkan alamat di URL-nya ya. Biasanya berupa alamat web. Misalnya www.indobot.co.id misalnya. Kemudian kalian enter. Ketika kalian enter, di situ terjadi proses request. Ya. Ya, yang pertama adalah request kalian itu akan masuk di yang namanya DNS. DNS itu adalah Domain Name System. Fungsinya adalah menerjemahkan alamat websitenya tadi yang kalian ketikkan itu ke dalam bentuk IP ya atau Internet Protocol ya supaya nanti IP tersebut bisa dibaca oleh server. Oke? Jadi yang pertama nama webnya itu nama domain web yang kalian ketikkan itu harus diubah dulu ke dalam bentuk IP supaya bisa dibaca oleh server. Kemudian kalau sudah diubah dalam bentuk IP, diteruskan ke server, nanti server akan memberikan respons, mengembalikan respons kepada klien ya. Respons yang dikembalikan itu dalam bentuk kode HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi kode yang diberikan itu dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript ya. Jadi sebenarnya kode HTML, CSS, dan JavaScript itu disimpannya di server ya. Hanya saja di runningnya di browser atau di klien. Jadi ketika terjadi request, maka si server ini dia akan mengirimkan kode HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kode tersebut nanti akan dijalankan di browser ya, client side script ya, atau suatu program yang dieksekusi di sisi klien ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk di sisi server ya tergantung servernya dibuat pakai apa, apakah menggunakan PHP, Node.js, Python, ya. Nah, itu sudah tergantung seperti itu. Tapi kalau HTML, CSS, dan JavaScript biasanya memang sudah satu paket seperti itu. Nanti kita akan bahas sebenarnya apa fungsi HTML, CSS, dan JavaScript terhadap dalam pembuatan web ya. Nah, tadi web itu ada dua bagian, ada front end, ada back end. Front end itu yang menangani segala hal yang berinteraksi dengan user. Kalau back end itu yang tidak dilihat oleh user ya, yang berkaitan dengan database, menyediakan informasi untuk klien, kemudian berkaitan dengan API itu semua berada di sisi back end. Nah, makanya kalau di dalam web programming, orang-orang programmer itu biasanya terbagi dua ya. Kalau ada yang sebagai front end developer yang memang khusus tugasnya ya di bagian front end ya, yang membuat interface dan segala macam yang berkaitan dengan front end. Ada juga yang disebut sebagai back end developer yang membuat program yang berkaitan dengan back end yang dieksekusi di sisi server. Tapi ada juga yang bisa keduanya, bisa front end, bisa juga back end. Itu disebutnya apa kalau di web programming? Full stack developer, Pak. Ya, full stack developer ya. Jadi yang kalau bisa keduanya itu disebutnya sebagai full stack developer. Sama halnya dengan IoT engineer ya. Kalau disebut sebagai IoT engineer itu terlalu luas karena IoT itu ada sisi hardware, ada sisi software. Nah, menjadi pertanyaan, apakah IoT engineer itu bisa menguasai semuanya? Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi kebanyakan rasanya tidak ya. Jadi biasanya ada yang lebih spesifik, misalnya IoT hardware engineer, IoT software engineer, bahkan ada juga yang namanya IoT cyber security engineer ya, yang lebih fokus ke arah keamanan jaringan misalnya. Jadi luas sebenarnya pengertian dari IoT engineer tersebut. Jadi tergantung nanti rekan-rekan mau fokusnya di mana, apakah mau fokus di hardware mungkin, atau mau fokus di software, atau fokus di sisi cyber security-nya itu nanti silakan teman-teman pilih. Atau mungkin mau jadi full stack yang hardware-nya juga iya, eh, software-nya juga iya. Nah itu silakan ya seperti itu. Oke, jadi ini ya front end dan back end. Oke, nah sekarang ada client side script ya. Jadi hari ini kita bahas yang client side script saja ya. Kalau server side script kayaknya tidak dulu untuk pertemuan hari ini karena kalau sesuai dengan silabus itu kalau di LMS itu yang kalian bahas tentang HTML CSS sebenarnya ya. HTML CSS tapi saya coba juga masukkan sedikit JavaScript ya untuk pembahasan pertemuan kali ini walaupun di LMS tidak dibahas JavaScript-nya seperti itu.
JavaScript itu penting ya, karena berkaitan dengan bagaimana perilaku dari suatu halaman web. Ya. Jadi client side script itu yang pertama merupakan suatu program yang berjalan di browser, di sisi browser seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya program-program yang client side scripting itu walaupun tidak ada server, walaupun tidak berinteraksi dengan server itu juga bisa jalan ya, programnya seperti itu. Makanya dia disebut sebagai web statis, web dinamis. Nah, kalau web statis itu ya walaupun tidak terhubung ke server juga masih bisa running seperti itu. Kemudian interactive user ya. Jadi program-program ini yang HTML, CSS, JavaScript itu bisa membangun interaktif ke user seperti itu. Nah, kemudian ada kekurangan dari client side script ini. Karena dia berjalannya di sisi klien, makanya ini sangat mudah dimanipulasi bahkan oleh si usernya itu sendiri ya. Nanti saya akan coba praktekkan bagaimana halaman HTML itu bisa dengan mudah dimanipulasi sebenarnya. Bahkan kita bisa copy kodenya malah dari halaman HTML tersebut ya, seperti itu. Oke ya, itu adalah client side script. Nah, sekarang oke, sebelum saya masuk di ini ya, mungkin saya akan mendemokan secara singkat bagaimana membuat halaman HTML sederhana ya, seperti itu. Saya akan buka. Kalau untuk ngoding HTML, CSS, JavaScript itu kita butuh dua tools ya. Yang pertama tentunya kita butuh yang namanya browser ya, karena browser itu yang akan mengeksekusi program HTML, CSS, dan JavaScript kita ya. Browsernya bebas ya, tapi saran saya pakai browser-browser ya versi terbaru ya. Misalnya pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Nah, itu untuk tempat mengeksekusi si programnya ya. Kemudian saya juga butuh yang namanya apa ya? Kalian juga butuh yang namanya eh, kode editor ya untuk ngoding si scriptnya ya. Kode editornya bebas. Kalian mau pakai kode editor apapun ya, bahkan pakai Notepad sekalipun juga bisa ya. Tapi di sini saya akan coba contohkan menggunakan Visual Studio Code ya. Halo, cek audio saya masih normal kah? Maafin saya baru lihat ceknya. Di Apakah saya sudah audio saya jelas, masih Bapak. terdengar? Mungkin yang lain bisa dibantu cross check. Yang lain gimana? Di sini Apakah jelas ada juga, Pak. kendala? Mungkin kendala di Masnya ya coba di mungkin masalah koneksi ya. Oke, kalau untuk HTML biasanya filenya itu disimpan dalam bentuk ekstensi HTML ya. Baik itu .html, ada juga yang menyimpannya dalam bentuk .htm. Oke. Nah, untuk membuat halaman HTML kita butuh struktur HTML yang eh, kita butuh buat bikin dulu struktur HTML. Kalau di Visual Studio Code Kalau di Visual Studio Code itu cukup mudah, hanya ketik tanda seru, kemudian kalian tab, nah itu akan dibuat secara otomatis kalau kalian pakai Visual Studio Code ya. Nah ini adalah struktur HTML yang dasar ya, yang wajib ada gitu. Jadi ada bagian head ya, aduh, kok hilang, bagian head, ada bagian body ya, seperti itu. Ya nanti konten HTML-nya itu berada di dalam body seperti itu. Di HTML itu ada tag HTML pembuka, ada tag HTML penutup ya. Jadi misalnya ini body, ini tag pembuka. Nah, tag penutupnya yang ini ya, yang ada tanda garis miring sebelumnya. Oke ya. Nah, bagian ini saya hapus saja ya, karena tidak terlalu digunakan. Oke. Nah, seperti ini adalah struktur HTML sederhana ya. Seperti itu. Nah, ini bisa di running. Kalau mau kita running ya tinggal
klik kanan, kemudian open. Bentar. Aduh, kita bisa tinggal open di browser ya. Nah, kayak gini. Tapi ini masih kosong ya. Nah, ini dokumen, ini ada tulisan dokumen ya di tabnya itu muncul di bagian sini ya. Ini ya, ini kita bisa ubah ini. Misalnya belajar HTML misalnya. Nah, tinggal di save, kemudian di browsernya kita refresh, nah ini berubah seperti itu. Nah, kalau misalnya di bagian body kita mau isi sesuatu, misalnya kita bikin heading ya, H1 misalnya, misalnya apa, hello Blink. Nah, tinggal kalian refresh, itu akan muncul hello Blink seperti itu. Oke ya. Nah, itu untuk HTML ya. Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis tag HTML, begitu pula apa atribut dan segala macamnya. Nanti kalian bisa explore lagi lebih lanjut ya. Ini saya hanya memperkenalkan saja seperti apa HTML itu. Oke. Nanti selebihnya kalian bisa explore. Sudah banyak sekali tutorial-tutorial yang membahas tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti itu. Nah, kemudian untuk CSS ya, kalau kita mau CSS itu untuk melakukan styling ya, styling kepada si HTML-nya ya. Sebenarnya penulisan CSS itu ada tiga model, bisa secara inline, bisa secara internal dan eksternal. Inline itu kalau kita langsung nembak ke tag yang akan kita ubah seperti itu ya. Misalnya saya mau ubah Hello Blink ini, saya mau ubah warnanya misalnya. Tinggal kita ketik style, kemudian color, ya. Nah, kita kasih warna yang sesuai kita inginkan. Ini enaknya kalau pakai Visual Studio Code ya, ini langsung muncul gitu ya, tinggal dipilih. Nah, misalnya ini, nah, langsung berubah warnanya seperti itu. Oke ya. Bisa juga kalau kita eh, bikin style yang secara internal, jadi dia tidak langsung nembak si tagnya ya. Jadi kita buatnya di sini ya. Ya, setelah title kita bikin dulu style, kita buka text style ya. Jadi di sini nanti semua kode CSS dibuat, dituliskan seperti itu. Jadi misalnya kita mau ubah H1, ya kita bikin seperti ini ya. Kemudian kita mau kasih misalnya property color, kita mau ubah warnanya misalnya brown, ini juga bisa. Coba kita refresh, apakah berubah? Berubah. Nah, bisa seperti itu. Ada juga eksternal. Eksternal artinya CSS-nya itu dibuat di file terpisah ya. Biasanya dikasih nama style.css. Nanti palingan di HTML-nya dikasih begini ya, untuk dia nge-link ke file CSS-nya pakai tag link ya, baru kita tag. Nah, seperti ini. Nah, di sini href-nya tinggal dituliskan directory dari file CSS-nya ya. Misalnya saya tulis begini style.css. Sorry. Sebenarnya nama filenya bebas ya. Yang penting menggunakan ekstensi CSS. Nah, kalau seperti ini artinya file style.css-nya itu berada di satu folder yang sama dengan si index.html. Kalau di folder yang berbeda nanti disesuaikan saja ya direktorinya seperti itu. Tapi untuk kali ini kita akan bahas menggunakan gaya penulisan CSS yang internal ya, supaya nanti lebih mudah ketika dimasukkan di ESP 8266-nya seperti itu rekan-rekan ya. Oke, ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu deh. Nah, di sini misalnya saya bikin sebuah tag yang namanya div ya. Div, kemudian ah, oke, bentar ya. Hmm. Ini maaf ya, saya agak batuk nih rekan-rekan. Oke, oke. Kemudian di sini saya kasih kelas sebuah kelas ya. Kemudian dengan nama container ya. Supaya nanti akan lebih mudah untuk dimanipulasi oleh CSS ya. Jadi untuk mengidentifikasi, jadi misalnya kalau kita punya banyak div ya, tinggal kita bedakan dari identifiernya ya. Bisa menggunakan kelas, bisa menggunakan ada juga ID ya, seperti itu. Di sini sih misalnya saya beri nama judul ya. Jadi di dalam div ada div lagi di dalamnya ya. Ini kita bisa buat
banyak div, tinggal kita kasih suatu identifier ya untuk membedakan antara div satu dan div yang lainnya. Ini fungsinya apa? Ada kelas dan ID supaya ya itu tadi sebagai pembeda antara div satu dan div lainnya supaya lebih mudah ketika ingin dimanipulasi oleh CSS ataupun oleh JavaScript seperti itu. Kemudian misalnya di dalam div ini saya mau tulis menyala abangku ya seperti itu. Oke, ini kalau kita enter refresh ya seperti ini ya standar. Sekarang kita coba mainkan di CSS-nya ya. Kita buka style. Nah sekarang yang pertama itu kita mau mengubah warna ya. Warna dari tulisan abangku ini. Menyala abangku itu dia judul ya. Nama div-nya dengan ID judul. Jadi kalau cara menulisnya itu pakai gini ya. Titik judul. Seperti itu. Kemudian apa properti yang ingin diubah? Color misalnya kita kasih warna apa? Red. Ya, red ya. Oke. Kemudian apa lagi? Kita mau ubah fontnya misalnya. Kita mau perbesar fontnya misalnya ya. Kita pakai misalnya 7 ya. Nah, ini adalah satu unit ukuran ya di CSS itu ada banyak sebenarnya ada px, kemudian ada rem, m. Nah, untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa explore lagi ya. Saya coba mendemokan saja seperti itu. Oke, ini adalah font size, berarti ukuran font ya. Sekarang kita mau ubah font jenis fontnya misalnya. Ini ada banyak pilihan. Bebas kalian mau pakai yang mana. Nah, saya pakai ini misalnya. Seperti itu. Ini kalau saya jangan lupa di eh, save ya kalau sudah. Kalau sudah nanti tinggal di refresh. Oh, kok nggak berubah. Oh, salah. Ini harusnya pakai tanda ini kali. Ya, ini ya. Tadi salah. Jadi kalau div ya, div kalau ID ya, kalau ID itu kita pakai tanda pagar begini ya di depannya. Kalau kelas itu nanti pakai tanda titik seperti itu ya. Oke, jadi ini ya kita sudah di styling. Jadi fontnya sudah berubah, ukuran fontnya sudah berubah, warnanya juga sudah berubah seperti itu ya. Ini kegedean kayak. Kayak gitu ya. Tuh kemudian apalagi? Nah sekarang kita mau ini ya bagian kontainer, kontainer div dengan kelas kontainer. Jadi kalau untuk mengakses kelas kontainer kita pakai tanda titik karena dia kelas jadi pakai tanda titik kemudian kontainer ya. Nah sekarang apa yang kita mau ubah dari kontainer ini? Oke, misalnya saya mau buat si div yang di dalam kontainer ini kan ada div ya yang judul ini menyala bangku. Nah kita mau buat dia supaya apa ke tengah ya. Yang pertama kita atur dulu displaynya, kita bikin dia flex supaya lebih mudah untuk diatur. Kemudian kita pakai align items ya, items supaya kemudian kita kasih center value-nya supaya nanti si div-nya ini akan ke tengah berada di tengah-tengah halaman ya. Kita coba apakah bisa? Oh nggak bisa. Apakah ada yang salah dari kodenya? Display flex pakai container sudah. Bentar. Apakah ada yang salah dari kodenya? Align item center the container display flex. Bentar ya. Ini ada kelas container.
Oke. Display flex mungkin saya perlu tambahkan flex direction mungkin column. Ah, bisa ya. Nah, ini sudah ke tengah ya, rekan-rekan. Oke, ini sudah di tengah. Oke. Nah, sekarang apa lagi? Nah, ini sekarang kita coba buat satu buah tombol ya, satu buah tombol. Jadi kita bikin lagi satu div ya. Kemudian kalau untuk membuat tombol kita pakai tag button ya, tag button ya. Misalnya ini kita kasih nama nyala ya. Ini muncul tidak? Nyala. Iya, muncul ya. Atau kita bikin dua deh. Nyala kita copy aja, kemudian di sini kasih kasih tulisan padam. Ini apakah muncul? Ya, muncul ya. Nyala padam, nyala padam. Nah, ini bisa diklik. Tapi ini masih belum bekerja apa-apa ya. Seperti itu. Nah, ini cara untuk membuat tombol. Nah, sekarang kita beralih langsung ke JavaScript ya. JavaScript itu fungsinya supaya membuat halaman web kita itu lebih interaktif ya. Jadi JavaScript itu untuk memberikan perilaku di halaman web kita seperti itu. Nah, ini saya akan coba bikin misalnya ketika ini diklik nyala padam ini nanti ini akan merubah teks sama warnanya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini kita coba ya. Di sini di buttonnya kita beri dulu sebuah. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Apakah HTML itu termasuk bahasa pemrograman atau bukan? HTML dan CSS itu apakah masuk kategori bahasa pemrograman atau bukan? Ada yang bisa jawab? Menurut saya masuk, Pak. Kenapa bisa demikian dikatakan Karena masuk? ini sebenarnya random aja sih kan di Visual Studio Hmm, kan biasanya kalau misalkan mau buka atau add new apa language kan suka ada HTML tuh. Jadi mungkin eh, kebacanya gara-gara itu jadi ya, ya masuk akal juga sebenarnya kalau mau dikatakan seperti itu. Tapi apakah sebenarnya HTML dan CSS itu masuk dalam bahasa pemrograman? oh iya, iya. Bukan Pak berarti Pak. Soalnya dia tidak ini. Tapi kalau dikatakan apakah HTML dan CSS itu masuk dalam kategori program komputer, ya Masuk, masuk karena memang dia masuk ya. bisa dieksekusi di Benar, Mas. komputer. Hmm. T- Tapi kalau dikatakan bahasa pemrograman, apakah? Nah, sekarang kita ambil contoh deh. Kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Misalnya Python, kemudian kalau JavaScript jelas masuk ya bahasa pemrograman. JavaScript, PHP. Nah, sekarang coba kita lihat kalau di bahasa pemrograman lain ya. Di bahasa pemrograman lain itu kayak PHP, JavaScript, Python, itu ada yang namanya tipe data, ada yang namanya variabel, ada yang namanya looping, ada yang namanya struktur kendali, operator aljabar, operator assignment. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah semua yang tadi yang saya sebutkan itu ada di dalam HTML? Apakah di HTML mengenal yang namanya variabel? Apakah di HTML mengenal yang namanya percabangan? Apakah di HTML mengenal yang namanya pengkondisian? Apakah di HTML ada yang namanya tipe data? Tidak Pak. Tidak ya. Tidak Tidak. ada. Karena memang HTML ataupun CSS itu bukan bahasa pemrograman, tapi dia disebut sebagai markup language ya. Sesuai dengan singkatannya ya, HTML atau Hypertext Markup Language ya. Jadi memang dia bukan sebagai bahasa pemrograman. Tapi kalau dikatakan apakah HTML itu program komputer? Iya, program komputer karena ya scriptnya bisa dieksekusi di komputer seperti itu. Tapi dia bukan masuk sebagai kategori bahasa pemrograman. Ya. Tapi kalau JavaScript, JavaScript memang itu adalah bahasa pemrograman ya, yang berjalan di sisi browser ya. Fungsinya adalah untuk memanipulasi teks halaman HTML ya, supaya dia lebih interaktif seperti itu. Nah, jadi sekali lagi HTML itu bukan masuk dalam kategori bahasa pemrograman ya, tapi dia disebutnya sebagai markup markup language ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
Oke, nanti di sini di button ini ya kita akan berikan sebuah apa ya istilahnya eh, event ya. Di sini nanti kita akan bikin sebuah function namanya send data, di mana di dalam function itu akan berisi satu buah parameter ya, satu buah parameter dalam format string ya. Kita nanti sesuaikan saja dengan nama tombolnya ya. Nah, misalnya untuk di tombol nyala, parameter yang diisi adalah nyala. Kalau tombol padam, parameter yang diisi adalah padam. Maksudnya apa ya? Nanti ketika tombol ini diklik ya, misalnya tombol nyala diklik, maka nanti dia akan melakukan mengeksekusi fungsi ini ya, send data dengan parameter nyala. Jadi nanti dia akan mengirim data berupa data string dengan nama datanya itu nyala seperti itu. Kalau padam nanti dia akan kirim data padam seperti itu. Tapi ini fungsi send datanya nanti kita akan buat dulu ya menggunakan JavaScript seperti itu. Nah, untuk membuat JavaScript-nya kita di sini ya sebelum penutup body kita pakai TypeScript ya. Nah, seperti ini. Nah, JavaScript juga itu ada gaya penulisannya itu bisa dua ya. Kita bisa menuliskan langsung di HTML-nya ya, di halaman HTML-nya. Artinya kode JavaScript dan HTML itu dibuat dalam satu file ya. Atau bisa juga kita kode JavaScript-nya itu terpisah dari file HTML-nya ya. Sama tadi caranya dengan CSS. Tinggal nanti kita buat link supaya terhubung ke si file JavaScript-nya seperti itu. Kalau JavaScript kan disimpan filenya dalam bentuk extension.js ya, seperti itu. Nah itu ya. Nah sekarang kita bikin dulu function ya. Function kita kasih nama send data ya. Sebenarnya nama functionnya juga bebas sebenarnya. Nah di function ini itu butuh satu parameter ya. Parameternya kita kasih nama teks. Nanti teks ini akan diisi di sini ya. Apakah dia isinya nyala atau padam. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam JavaScript itu, kalau yang bagi rekan-rekan yang mungkin pernah belajar JavaScript, ada istilahnya DOM ya. Ada yang tahu apa singkatan dari DOM di JavaScript? Ini mana anak-anak informatika yang mungkin sudah belajar JavaScript? Ada yang tahu istilah DOM di dalam JavaScript? Izin Java, Pak. DOM Ya, itu dokumen object manipulation, Pak. ya dokumen dokumen objek model kali atau apa? Dokumen objek model atau dokumen objek model? Saya juga agak lupa-lupa ini. Kurang Ingat lebihnya saya seperti itu. model sih. Model ya, model kayak ya Iya. dokumen objek model ya. Jadi itu adalah bagian dari JavaScript ya yang fungsinya untuk memanipulasi tag-tag HTML ya. Nah, nah, sekarang kita akan coba bagaimana memanipulasi dari tag-tag HTML ini ya. Jadi tadi kita akan bikin sebuah program yang dimana ketika kita mengklik tombol nyala ini nanti akan berubah ya. Jadi misalnya kalau dia klik nyala, tulisan yang muncul menyala bangku, warnanya merah. Misalnya kalau kita klik tombol padam, nanti ini tulisannya berubah. Misalnya diganti tulisan misalnya jadi padam abangku. Terus kita ubah warnanya, misalnya dari merah diubah jadi warna lain misalnya. Nah kita akan bikin perilaku seperti itu di halaman web kita. Oke. Nah sekarang, nah sekarang, nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Oke. Nah sekarang kita ambil dulu tag yang akan kita ubah ya. Yang kita mau ubah kan yang bagian ini ya, div ini dengan ID judul ya, seperti itu. Nah, kita bikin dulu sebuah variabel untuk menampungnya. Kalau di JavaScript itu keyword untuk bikin variabel itu var ya. Jadi ada tiga sebenarnya, ada var, ada let, ada const. Ya, kita pakai yang var. Ya, kita ketik keywordnya var, kemudian nama variabelnya apa? Nama variabelnya bebas. Sebenarnya saya pakai di sini judul. Nah, untuk mengambil ID ini ya, ID judul ini kita pakai namanya dokumen dot apa ya elemen by ID ya ini ya dan dalam kurung
Kemudian nama ID-nya apa? Nama ID-nya ya judul ya. Karena dari sini ngambilnya seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini sudah ya, sudah ngambil di judul. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan bikin sebuah pengkondisian ya, menggunakan if ya. Jadi if jika teks berisi datanya itu adalah nyala ya. Jadi kita mau tahu nih data yang dikirim itu apa? Apakah data nyala atau padam? Makanya kita bikin sebuah pengkondisian. Jika teksnya berisi nyala ya, berisi nyala data sini ya. Atau saya ganti di sini data deh, data ya, data. Nah, kalau datanya nyala, nah sekarang apa yang kita akan lakukan ya kita bikin judul dot inner HTML. Nah, ini kita ubah tulisan di HTML-nya ya. Misalnya jadi menyala abangku ya, nyala abangku. Oke. Kemudian kita bikin lagi if di sini ya. Atau bisa juga langsung else ya. Kalau cuma hanya dua kondisi saja kita bisa langsung else. Tapi ini saya pakai if aja. Nah, misalnya yang kedua apa? Selain nyala ada padam ya, karena ada dua tombol nyala dan padam. Di sini, oke, saya ke atasin dulu ya. Oke, ini judul dot inner HTML. Nah, kemudian kita ganti di sini jadi padam abangku. Oke, ya kayak gitu ya. Oke, nah ini maksudnya apa ya? Sintaks ini. Jadi yang pertama kita mengambil dulu tag HTML yang ingin kita manipulasi ya. Nah, jadi target kita itu yang ini yang kita mau manipulasi. Nah, ini kita ambil identifiernya itu judul ya, ID-nya judul. Jadi pakai dokumen.element by ID, judul. Kita simpan dalam variabel dengan nama judul. Kemudian kita akan membaca data yang dikirim dari tombol ya. Kalau tombol nyala diklik, maka data itu akan mengirim teks data string tulisannya nyala. Nah, nah, kalau dia tulis data yang dikirim itu adalah nyala ya, dan data string nyala, maka yang dilakukan adalah mengubah variabel judul ini menjadi menyala abangku. Kalau dia padam, tulisannya nanti akan berubah jadi padam abangku. Nah, sekarang kita coba lihat, kita refresh dulu. Nyala, menyala bangku tetap ya, nggak ada perubahan. Menyala bangku. Kalau ketik padam, padam abangku. Ya, kayak gini ya. Oke, ini sudah bisa nih. Nyala bangku, padam bangku. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita apa lagi? Kita mau ubah warnanya biar supaya mencolok ya. Kalau menyala bangku, kita ubah, kita buat dia warna merah ya, sesuai dengan warna awalnya. Kita pakai dot, judul dot style ya, dot color. Kita kasih warna red ya. Salah. Pakai pakai ini ya, oh, nggak salah. Oke. Kemudian ini di sini kita ganti kalau dia padam, kita kasih warna gray, gray atau gray ya, gray ya. Oke, seperti ini. Nah, harusnya ketika diklik ya, ini nyala, nyala bangku warna merah. Kalau klik padam, berubah jadi abu-abu. Nah, seperti itu. Oke, kayak gini. Halaman HTML sederhana yang kita buat. Nah, dengan begini sudah ada lengkap ya. Ada HTML-nya, ada CSS-nya, dan ada JavaScript-nya. Seperti itu. Oke. Selebihnya nanti silakan kalian kembangkan sendiri ya. Seperti itu. Tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Nah, sekarang ini kan HTML ini itu terinstal, sorry, dia tersimpan di PC saya ya, di PC saya. Makanya kalau kalian lihat di URL-nya itu ini, dia merujuk pada direktori di PC
saya. Jadi saya nyimpan itu di partisi D di dalam folder halaman underscore web. Nama filenya ini index.html seperti itu. Jadi eh, laptop saya itu sebagai klien sekaligus juga sebagai server sebenarnya ya. Jadi karena dia berada di satu perangkat yang sama seperti itu. Jadi perangkat saya mengakses ke perangkat saya sendiri seperti itu. Nah sekarang kita akan coba ya rekan-rekan di sini. Kita akan coba menyimpan kode HTML-nya itu ke dalam ISP ya, ke dalam WMOS ya. Ini teman-teman sudah praktikum ya sebenarnya yang sistem yang kendali sama monitoring. Jadi itu kita menyimpan HTML, CSS dan JavaScript-nya itu kita embed atau kita tanamkan ke dalam ISP ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan satukan kodenya dengan kode program Arduino. Nah, jadi dari di sini HTML, CSS dan JavaScript dia sebagai front end-nya tentu. Dan kalau dia DSP, berarti yang akan menjadi back end adalah bahasa Arduino-nya itu sendiri ya, yang merupakan bahasa C atau C++ ya, seperti itu. Jadi yang akan menjadi back end-nya itu adalah Arduino-nya. Nah, dan sedangkan front end-nya adalah HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Jadi HTML, CSS, dan JavaScript-nya itu akan disimpan di satu file yang sama dengan Arduino ya, dengan ekstensi .ino seperti itu. Kemudian nanti ini akan bisa diakses ya menggunakan IP address ya. Dan nanti ISP ini ketika terhubung ke internet, dia akan memperoleh IP address ya. Nanti IP addressnya itu bisa kita akses ya, entah itu di handphone kita ataupun di PC kita. Dengan syarat antara klien dengan ISP sebagai server itu harus berada di satu jaringan yang sama. Jadi dia harus connect di router yang sama ya. Jadi istilahnya jaringan lokal ya. Dia harus jaringan lokal seperti itu. Jadi kalau yang ini SP web server masih belum bisa secara global ya diaksesnya. Jadi masih terbatas jaringan lokal. Jadi harus connect ke WiFi atau access point yang sama supaya bisa diakses IP address-nya seperti itu. Nah ini adalah script sederhana ya, bagaimana menghubungkan si mouse itu ke access point ya. Ini scriptnya segini, sintaksnya ya. Jadi eh, tentunya supaya bisa terhubung ke access point ya atau ke router, kita butuhkan SSID ya atau nama WiFi sama passwordnya seperti itu. Berarti kita masukkan di script Arduino kita seperti itu. Nanti kalau sudah connect ke router, nanti itu kita akan dapat yang namanya IP address ya, IP address. Jadi IP address ini didapat ketika sudah connect ke router ya. Jadi dapat IP address. Jadi IP address itu IP address kan singkatan dari Internet Protocol Address ya. Jadi alamat dan ini sifatnya unik antara perangkat satu dengan perangkat yang lain yang terhubung dengan router yang sama pasti punya IP yang address yang berbeda ya sebagai penanda dari suatu device. Dan perlu diketahui bahwa IP address ini dia sifatnya dynamic ya, tidak statik. Dynamic itu artinya IP address-nya itu akan berubah seperti itu. Tergantung nanti dia eh, connect di router yang mana gitu. Jadi misalnya kalau kalian ganti router atau connect di WiFi yang berbeda, otomatis ini nanti IP address-nya akan berubah ya, karena akan menyesuaikan dengan ketersediaan IP address di router tersebut ya. Jadi IP address ini bersifat dynamic. Jadi akan selalu berubah nilainya. Jadi ini sintaks sederhananya untuk bagaimana Wemos bisa terhubung ke router ya. Jadi bisa menggunakan router, bisa juga menggunakan hotspot seluler ya. Jadi kalau misalnya tidak punya router di rumah, bisa pakai tethering ya. Tethering dari handphone itu bisa. Tinggal masukkan nama tetheringnya sama passwordnya seperti itu. Nanti IP address ini akan dipakai oleh klien supaya mengakses si halaman webnya ya. Ini yang dimasukkan di URL seperti itu. Oke. Nah, jadi nah ini saya sudah bikin sebenarnya programnya ya, rekan-rekan. Nah, ini saya coba ini adalah program kendali LED ya.
kendali LED yang ada di LMS, tapi saya modifikasi ya. Saya modifikasi sedikit ya, terutama di bagian webnya ya, karena saya lihat kalau di LMS webnya kurang begitu menarik untuk saya, jadi saya coba modifikasi ya. Jadi kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini seperti itu. Jadi kalau kita mau masukkan ini di program Arduino, tinggal kita copy aja ya, kita copy semua, lalu kita masukkan di script Arduino-nya seperti itu. Nah, nah di sini ya, ini. Nah, ini sudah saya copy semua, sudah saya paste ke dalam ini. Nah, ini ya, ini sudah buat ya, seperti itu. Oke ya. Nah, di sini disimpan dalam nama variabelnya itu main underscore page. Oke. Cuma di sini saya beri sedikit sintaks tambahan ya. Ini tadi tadi tidak saya demokan di sini. Jadi saya beri sintaks tambahan yang ini ya. Nah, ini saya copy dulu deh. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, jadi saya berikan sintaks tambahan di JavaScript-nya ya. Nah, ini yang ini ya. Jadi saya pakai XML HTTP request ya. Jadi ini adalah sintaks untuk bagaimana si HTML ini bisa mengirim data ke server ya. Karena kita akan memindahkannya nanti ke ISP ya. Nanti di mana ISP itu akan dijadikan sebagai server untuk si kode HTML ini. Makanya supaya si HTML kita ini ya bisa atau halaman web yang kita buat ini bisa berinteraksi dengan si webhost-nya. Kita butuh sebuah sintaks agar dia bisa mengirim data ke server ya, dalam hal ini webhost ya. Ya dia pakai XML HTTP request ya, seperti ini. Jadi nanti yang data yang dikirim itu yang ini ya, variabel teks ini yang diambil dari sini. Jadi nanti data nyala padam itu nanti akan dikirimkan ke webhost ya, ke webhost, dan nanti data tersebut bisa kita cetak di serial monitor ya, untuk memastikan apakah data tersebut berhasil dikirim atau tidak. Nanti dari data itu bisa digunakan untuk menyalakan sebuah LED misalnya ya. Tinggal kita buat pengkondisian pakai if else ya. Misalnya jika data yang diterima adalah nyala, maka kita akan berikan perintah LED itu supaya menyala seperti itu. Kalau data yang diterima itu adalah padam, nah kita bikin perintah supaya LED-nya jadi padam ya, pakai digital write high dan low seperti itu. Oke ya. Nah, ini saya sudah buat demonya ya. Ini saya buat videonya. Ini ya, rekan-rekan. Tadi saya coba, ini saya bikin videonya. Tapi di sini saya pakai relay ya, bukan LED. Jadi saya pakai relay terhubung ke sebuah apa ini namanya? Rotary lamp ya, rotary LED. Ya, seperti itu. Kemudian terhubung ke power supply. Jadi ini saya pakai relay ya. Ini coba saya play. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat. Kalau saya klik nyala, nah, itu akan menyalakan lampu lampu ya. Nah, kemudian nah, seperti itu. Nyala mati ya, tergantung tombol yang kita tekan ya, seperti itu. Dan nanti di serial monitor akan tampil data yang diterima ya, apakah nyala padam. Seperti itu, rekan-rekan. Ya. Kalau ada yang tertarik dengan programnya nanti bisa saya share ya. Mereka rekan-rekan mau coba. Ya, jadi nanti nih HTML-nya kalian bisa ubah-ubah ya. Kalau misalnya eh, tulisannya ataupun mungkin mau menambahkan gambar, mengubah background atau tombolnya kalian mau ubah bentukannya itu bebas. Bisa kalian modifikasi sedemikian rupa ya. Yang penting kalian paham dasar dari HTML, CSS, termasuk juga JavaScript seperti itu. Ya ya. Di sini di slide ini juga saya sudah cantumkan beberapa potongan-potongan kode ya. Nah, jadi kalau di bagian front end saya pecah menjadi 3 kode ya, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Ya walaupun sebenarnya ketiga kode ini itu disimpan dalam satu file yang sama ya, yaitu dalam file index.html ya, seperti itu.
Nah, nanti ke semua kode ini nanti akan di copy, dimasukkan ke dalam, disatukan ke dalam program Arduino-nya seperti itu. Jadi ini untuk bagian front end ya, front end. Ada HTML, CSS, JavaScript itu bahasa-bahasa yang digunakan di sisi front end. Nah, untuk back end-nya ya kita pakai bahasa dari Arduino-nya ya, seperti itu. Oke. Oke, saya rasa itu saja yang hari ini mungkin saya bisa share ya ke rekan-rekan sekalian. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan, boleh seperti itu. Silakan kalau ada yang mau sharing-sharing mungkin terkait pemrograman web atau terkait tugas-tugasnya mungkin yang masih ada kendala, ya silakan. Oh ini saya lupa ya, saya lupa demokan. Ini tadi saya katakan bahwa HTML itu mudah dimanipulasi ya. Nah ini misalnya ini di sini kalian mau lihat kode HTML-nya itu bisa ya. Jadi di browser itu kita klik kanan, itu view page source. Ya itu kalian langsung bisa melihat kode HTML-nya ya. Karena memang karena HTML itu kan berjalannya di sisi klien ya. Jadi eh, dengan mudah bisa kita lihat isi kode HTML-nya. Begitupun dengan website-website yang lain ya. Contoh misalnya apa ya? Websitenya Indobot misalnya, indobot.co.id. Kalau kita mau lihat HTML-nya itu bisa di sini. Kelihatan tidak ya? Nah ini ya, ini kode HTML-nya. Nah, itu. Jadi HTML itu bisa di copy ya, karena itu jalannya di sisi klien, jadi sangat mudah untuk bisa kita lihat ya, seperti itu. Tapi kalau bahasa programan yang di sisi server, tentunya tidak akan terlihat di sini ya, seperti itu. Jadi ini hanya program yang di sisi front end-nya saja, tapi di sisi back end-nya tentu kita tidak bisa melihatnya. Oke ya. Kemudian ini tadi eh, nah ini juga bisa kita manipulasi sebenarnya ya. Kita bisa klik kanan di inspect ya. Ah, eh, logo hilang. Jadi kalian bisa ubah-ubah sebenarnya teks HTML-nya di dalam di sini ya. Oke. Nanti kalian coba-coba sendiri aja ya. Jadi gitu ya cara untuk memanipulasi atau melihat kode HTML dari suatu halaman web ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Nanti ini akan saya share ya, file PPT sama si program yang ini tadi ya. Barangkali teman-teman mau kembangkan lagi, silakan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya ingatkan lagi untuk tugas-tugas ya rekan-rekan, karena DPP ini sudah sangat aktif memonitoring pergerakan teman-teman di MSIB melalui Google Data Studio, kemudian melalui mitra, mentor, selalu mencari informasi tentang rekan-rekan, siapa yang aktif, siapa yang masih banyak bolong-bolong tugasnya, presensinya, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman memaksimalkan untuk tugas dan presensinya seperti itu. Di MSIB kalau tidak salah syarat 90% ya kehadiran untuk bisa lulus di MSIB ini. Jadi silakan teman-teman yang eh, eh, presensinya masih bolong-bolong, silakan untuk segera dilengkapi seperti itu. Begitupun dengan tugas-tugasnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek di Google Data Studio karena terkadang kalau teman-teman sudah submit, tapi kadang di sistem di Google Data Studio-nya nggak terbaca ya. Jadi nanti silakan dilapor. Kalau misalnya sudah merasa sudah submit, sudah presensi, tapi
di GDS-nya itu statusnya masih belum berubah, silakan dilaporkan di mentor atau di tim Indobot ya. Karena DPP itu ya, yang Pak Victor, itu beliau memantaunya melalui Google Data Studio ya. Jadi setiap meeting dengan mentor itu beliau menampilkan si data Google Data Studio-nya. Jadi bisa terlihat mana teman-teman yang belum submit tugas, mana yang belum presensi seperti itu. Sudah sudah ada beberapa nama yang sudah dinotis sama beliau ya, karena dilihat dari GDS-nya itu banyak sekali ketidakhadirannya, tugas-tugasnya masih banyak yang belum belum tersubmit ya. Jadi silakan ya, yang bagi yang merasa saja yang mungkin di grup sudah sering termention namanya, silakan untuk segera melengkapi tugas-tugas dan juga presensinya ya, serta kuis-kuisnya dikerjakan. Seperti itu. Oke rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan atau sudah tidak ada, sudah cukup jelas? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya rekan-rekan. Nanti hari Rabu kita ketemu lagi ya. Hari Rabu masih sama, kita akan membahas tentang progres kemajuan dari proyek kalian. Masing-masing tim nanti akan presentasi ya. Nanti silakan dipersiapkan presentasinya. Yang kemarin hal-hal yang sudah dijanjikan sama saya untuk ditampilkan di hari Rabu, silakan dipersiapkan ya. Nanti akan saya tagih di hari Rabu untuk masing-masing tim. Seperti itu. Ini terikot ya Mas Riko. Aman Pak, terikut. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi? Kalau Kamu, sudah tidak ada lagi, saya izin ya bertanya gimana? Pak. Iya, Ya gimana? terkait tadi eh, penerapan apa HTML tadi apa ya di ESP Ya, 8266 itu tadi, heeh. eh, apa ya Pak? Saya ingin bertanya Pak, karena saya juga belum pernah mencoba di ESP 8266 itu. Kalau misalnya kita pakai banyak sensor, plus kita juga pakai lokal website gitu ya di ESP 8266 itu, apakah kuat tuh ya Pak? Atau mungkin ada rekomendasi lain gitu Pak, biar mungkin websitenya tidak lemot atau penangkapan sensornya biar lebih jelas seperti itu. Oh, oke, baik. Oke, kalau kita menjadikan IS8266 sebagai server, tentunya itu punya banyak keterbatasan ya, misalnya dari segi memori misalnya. Jadi eh, yang bisa dibuat hanya halaman-halaman web yang sederhana seperti itu. Ya, kalau misalnya kita menggunakan banyak sensor dan otomatis nanti eh, webnya pasti akan lebih kompleks lagi, akan banyak sekali lagi memuat tampilan segala macam. Tentu itu akan sangat memberatkan di sisi server ya. Dalam hal ini si webhostnya nanti akan ngos-ngosan menjalankan program yang begitu kompleks ya. Karena memang sebenarnya ISP itu tidak diperuntukkan dijadikan sebagai server ya, walaupun sebenarnya bisa, tapi ya hanya sebagai server yang skala kecil seperti itu. Tapi kalau sudah skala besar yang melibatkan banyak sensor, terus kalian mau buat halaman web yang punya banyak halaman, apalagi sampai terhubung ke database, punya penyimpanan, ya rekomendasi saya kalian install server tersendiri ya di localhost. Misalnya pakai PHP ya. Di PHP itu ada yang namanya Exam. Exam itu ada di dalamnya ada web server Apache. Itu kalian bisa install di PC masing-masing ya. Jadi PC-nya kalian itu dijadikan sebagai server lokal ya. Atau kalian punya Raspberry ya di rumah ya, itu bisa dijadikan sebagai server lokal seperti itu. Atau sekalian kalian mau simpan di web hosting ya. Jadi kalian beli nama domain, simpan di web hosting. Nah, itu kalian bisa ya. Jadi kalian bayar sewa hosting sama beli domain. Nanti kalian tinggal bayar per bulan atau per 3 bulan tergantung paket hosting yang kalian beli seperti itu. Jadi ada banyak alternatif. Atau kalian bisa install VPS juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya proyek skala yang cukup besar yang melibatkan banyak sensor, tentunya sangat tidak direkomendasikan menjadikan ISP sebagai server ya, pasti karena kan sangat memberatkan sekali di sisi servernya seperti itu. Maka ini saya contohkan juga pakai HTML yang sederhana saja. Kalau semakin banyak kode HTML-nya nanti juga akan memenuhi memori dari si ISP-nya seperti itu. Jadi ada keterbatasan dari segi memori tentunya.
Seperti itu, rekan-rekan. Nah, contoh misalnya saya punya website ya, namanya rizkyproject.com ya. Nah, itu saya simpan di hosting ya. Jadi kalau saya bikin project IoT, tinggal saya upload di hostingan yang saya buat seperti itu. Nah, ini project yang kemarin ya, yang pada saya share juga. Itu saya simpan di hosting. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian bikin web yang eh, punya banyak data, kemudian kalian bikin database, butuh database ya. Nanti kan mending sewa hosting ya, seperti itu. Nah ini kalau misalnya menyambung data seperti ini kan ini butuh database ya. Data record record data seperti ini itu kan butuh database tentunya. Dan kalau servernya ESP8266 tentu tidak akan kuat ya dari segi penyimpanan data seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya rekan-rekan? Oke, jadi setelah pembahasan ini pekan depan itu kalian sudah masuk ke platform IoT yang dengan nama Blink ya. Jadi pekan depan itu kan sudah mulai belajar mengintegrasikan perangkat IoT dengan platform Blink. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan ya rekan-rekan untuk pertemuan kita hari ini. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, bisa langsung chat saja di grup ya, atau bisa juga secara personal kalau mau. Ya, pekan depan itu ada mid test ya, ada UTS. Jadi silakan dipersiapkan diri untuk mid testnya ya. Dan sekali lagi untuk presensi, jangan lupa untuk setelah ini langsung isi presensi ya. Kemudian untuk tugas-tugas juga untuk submit ya. Saya kasih batas akhir itu hari Ahad ya. Hari Ahad itu semua tugas yang di minggu ini khususnya yang praktikum-praktikum di minggu ini itu di hari Ahad paling lambat sebelum jam 12 malam itu harusnya sudah tersubmit semua ya rekan-rekan ya. Nah, jadi nanti supaya bisa saya rekap nilainya seperti itu. Dan bagi yang punya kendala di sisi hardware ya kayak tadi ada yang terkendala di sisi sensor yang kemungkinan sudah diutak-atik tapi masih belum bisa, kemungkinan sensornya rusak. Tidak apa-apa, tetap kalian buat apa namanya tugasnya, kalian buat praktikumnya, tampilkan saja apa yang ada. Palingan nanti kalian tinggal buat laporannya saja ya, kasih keterangan ya. Misalnya kemungkinan sensornya rusak ya, dengan identifikasi sensornya panas, kemudian sudah dicoba mengganti kabel jumper, kemudian diubah tegangannya dari 3 volt ke 5 volt, kemudian kalian ganti pinnya, masih tetap tidak ada perubahan. Nanti silakan kalian coba cantumkan identifikasinya itu di eh, tugasnya kalian seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Mas Riko, seperti biasa tolong di dokumentasi. Baik, Pak Rizky. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah sangat luar biasa. Untuk teman-teman seperti biasa. On cam, ya, silakan, silakan. Ya, gobloknya dibenarkan dulu Mas Kak Rayhan. Oke. Oke, Mas Rangga Prasetya. Tumben Mas, nggak on cam. Gue, gue. Oke, oke, benar. Yuk, yuk. Oke, aku take pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekali lagi. Siap-siap, guys. Satu, dua, tiga. Oke, sudah terdokumentasi. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti langsung ke chat di grup saja ya. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. paparan materinya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya.